Ya meskipun kenyataannya dunia itu sulit, tapi harus diupayakan. Iya. Bahwa kalau kita sukses, ya ayo kita sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zaki Ajoban dan Jumala Multazam. Topik kita kali ini adalah mengenai mengajarkan anak memahami atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Sahabat muda, ilmu ataupun pengalaman anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ini sangat penting dikenalkan sejak dini. Mengapa? Karena hidup ini berjalan dari masalah satu ke masalah berikutnya dan diharapkan kita bisa survive dan bisa menyelesaikan mencari problem solving dari masalah-masalah hidup. Dan itu kesempatan kita, mumpung anak-anak masih kecil, kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini. Sahabat muda, anak kita ajarkan untuk mencari penyebab masalah, memahami masalah, dan mengatasi masalah, serta di terakhir mengambil hikmah dari masalah tersebut. Nah, rangkaian pendidikan ini menjadi sangat penting karena ini diharapkan ketika kelak mereka dewasa, mereka sudah memiliki skill ini. Kalau menurut Pak Jumala gimana, Pak? Skill-skill masalah ini perlu nggak sih Pak anak-anak sejak kecil ini kan? Sangat-sangat perlu. Ya, jadi hidup ini saya menyebutnya life skill. Life skill. Life skill itu apa? Life skill itu adalah kemampuan untuk hidup. Apa itu? Kalau saya boleh mau ringkes kemampuan hidup itu apa sih? Kemampuan hidup adalah kemampuan untuk memilih dan memutuskan. Ya, pilih, putuskan. Pilih, putuskan. Itu sejak dia punya logika, sejak dia sudah ngerti pikiran, sudah bisa mikir, apa yang dilakukan dia sampai nanti dewasa itu adalah pilih, putuskan, pilih, putuskan, pilih, pilihan, putuskan, pilihan, putuskan, pilihan, putuskan. Dan oleh karena itu maka kemampuan untuk keterampilan memilih dan memutuskan ini semakin diajarkan dari dini, dia akan semakin cerdas untuk hidup. Mungkin sementara itu introduction, nanti ada lagi. Ya, jadi memang gitu ya sahabat muda ya. Insya Allah sahabat muda juga sepakat dimana kita dewasa pun kita dalam kehidupan kita menyelesaikan masalah yang satu dan menghadapi masalah berikutnya, dan insya Allah kita bisa selalu mengambil hikmah. Dan ini skill hidup yang tadi disampaikan Pak Jumala ini memang sudah seharusnya kita ajarkan pada anak-anak sejak dini, karena masalah pun belum bisa jadi anak-anak di usia kecil mereka pun juga mereka menghadapi masalah mereka sendiri. Dan di sini sahabat muda, saya ingin sharing dua tips. Yang pertama, kita kasih kesempatan anak untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri. Jadi prosesnya itu yang kita hargai, bukan masalah hasilnya. Masalah nanti mereka bisa selesai atau tidak masalahnya itu bukan suatu hal yang penting gitu, karena memang mereka masih belajar, tarafnya masih belajar. Tetapi proses mereka, ikhtiar, upaya mereka untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, ini yang kita hargai. Ini yang kita stimulus ke anak-anak. Dan harapannya seiring dengan perkembangan usia mereka, maka kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah ini pun akan semakin meningkat. Tips yang kedua, di rumah itu bisa kita buat perencanaan, simulasi masalah-masalah sederhana yang di situ kita manfaatkan untuk sarana pembelajaran kepada anak-anak untuk kita bisa mengajarkan mereka bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu Pak Jumala, tips 2. Ya, oke. Di rumah kan ada simulasi. Berarti kalau tips saya tadi adalah kemampuan memutuskan itu adalah menjadi salah satu bagian dari bagaimana dia menyelesaikan masalah itu kan harus terakhirnya kan akan diputuskan toh.
itu sampai ke situ, sampai dia putusin sendiri begitu kalau Iya. simulasi itu. Iya, contoh nih, contoh hal kecil aja. Ya, Ketika dia bingung memilih baju, jangan buru-buru kita selesaikan. oke. Ya udah biarkan dulu dia menikmati proses untuk bingung itu. Karena memang proses bingung itu bukan hasilnya, tetapi bagaimana dia bisa menjalani proses bingung itu menjadi sebuah keputusan. Masalah makanan, memilih menu makan, masalah baju, terus masalah gesekan dengan kakak beradik. Saya Pak Jumala, kebetulan kan memang kamar saya tuh cuma 2 kamar anak-anak. Kamar anak cowok 3, Zen Umar Alwi, kamar anak cewek Sema Rania Sarah. Dan di situ karena mereka satu kamar bertiga, ya namanya sesuatu itu kadang terjadi gesekan-gesekan kecil. Dan di situ memang saya memberikan ruang bagi mereka untuk mereka bisa menemukan titik temu sendiri. Bagaimana mereka mengeklopkan pilihan si kakak dengan si adik antara Sema Rania Sarah ini, bagaimana mereka bisa mencari sendiri tanpa harus kita bantu. Jadi memang saya beri ruang seluas-luasnya itu Pak. Dan ternyata saya lihat yang di kemarin jadi masalah mungkin mereka sudah ketemu titik temunya gitu. Jadi mereka sudah bisa menyelesaikan dan insya Allah ketika ada masalah lagi mereka jadi mengambil pelajaran dari hikmah dari yang permasalahan sebelumnya. Gitu Pak. Ya, terus Jadi simulasi-simulasinya seperti itu ya, contohnya. terus saya juga ingin menambahkan tips berikutnya ya. Jadi kalau pertama tadi kan karena muara dari persoalan itu adalah untuk diputuskan. Jadi kemampuan anak untuk memutuskan. Tetapi proses memutuskan ini kan perlu ada bagaimana anak itu memecahkan masalah itu sendiri. Ya, di antaranya adalah bagaimana untuk membreakdown masalah yang seperti sudah pernah disampaikan Bu Zakia. Bagaimana masalah yang besar itu kemudian di breakdown dari kecil-kecil sehingga lebih mudah. Jadi disederhanakan ya? Disederhanakan. Menyederhanakan masalah ya? Kalau di dalam NLP namanya chunking down. Itu adalah masalah yang sakjane gede. Iku nek dibridil, oh ternyata ini bisa diselesaikan satu-satu gitu. Nah, kemampuan dan itu skill ya Pak ya? Skill itu kemampuan skill. itu juga diajari. Harus diajarkan kan? Betul. Breakdown persoalan jadi gede gua coba telan gede ngono enggak. Sedikit-sedikit nanti persoalan itu akan terurai dan kemudian dia akan bisa untuk diselesaikan. Ya. Itu yang pertama. Untuk ini tips menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Iya. Terus yang kedua adalah anak juga diajari untuk membuat pertimbangan. Ini bagus mana ya? Ini dengan ini, saya harus pilih mana ya? Pertimbangan itu kudu diajarkan juga. Kalau ini kemudian mudaratnya apa, manfaatnya apa? Apa cost and benefitnya? Keuntungan dan kerugiannya, aku milih yang ini apa? Ya, terus juga diajari untuk membuat, untuk merasakan. Karena itu bukan kebutuhan dia saja. Dia juga harus punya kecerdasan sosial. Empati. Kalau saya buat keputusan ini rasanya bagaimana di partner saya. Apa yang kita perlakukan ke orang lain itu kan seperti kita memperlakukan diri kita sendiri tadi ya. Ketika ini baik buat saya, maka ini tidak boleh jelek buat orang lain. Iya. Nah itu loh yang kecerdasan sosial. Kalau saya menjadi leader, ya toh, ini kan mau tidak mau saya itu ingin sukses, betul nggak? Tapi tidak semata-mata suksesku. Suksesku adalah sukses seluruh orang-orang yang membantuku. Nah itu loh maksudnya. Iya. Nah, kecerdasan istilahnya harus dibangun dari kita sukses nggak perlu menjatuhkan orang lain. Enggak. Istilahnya sukses bareng-bareng pun nggak apa-apa gitu kan. Itu bisa. Sukses bareng tuh mau dagang, mau karir, mau apapun. Nggak perlu kita sukses orang lain tidak sukses itu kan. Nggak perlu ya. Ya meskipun kenyataannya dunia itu sulit, tapi harus diupayakan. Bahwa kalau kita sukses, ya ayo kita sukses bersama. Mungkin normatifnya adalah kalau kita ingin masuk surga, ayo kita masuk surga bareng. Begitu loh, kira-kira begitu ya. Jadi saya ulangi, jadi bagaimana kita menyelesaikan persoalan adalah yang pertama di breakdown, di chunking down, diurai sehingga yang gede nanti bisa tampak lebih kecil. Yang kedua adalah pinter-pinter menganalisis ya, membuat pertimbangan, kemudian sebab akibat. Lalu yang ketiga dengan hati, kita harus memikirkan orang. Ini kalau kita putuskan seperti ini, dampak terhadap orang lain bagaimana? Saya kira itu. Ya,
Ini saya nyambung sedikit Pak. Ada satu tips tadi dari tipsnya Pak Jumala yang kedua. Jadi sahabat muda, logika kehidupan itu memang perlu juga kita ajarkan pada anak-anak sejak dini. Apa itu logika kehidupan? Logika kehidupan itu adalah hukum sebab akibat. Ketika kita berbuat ini, maka yang terjadi ini. Ketika kita begini, maka begini efeknya. Nah, itu perlu sedikit demi sedikit kita ajarkan pada anak-anak dengan cara yang sederhana. Dengan cara kreativitas kita sebagai orang tua yang bisa diterima dengan anak-anak sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan perkembangan otak mereka, perkembangan emosional mereka. Itu perlu kita kenalkan dan kita ajarkan. Karena memang dalam kehidupan ini, logika kehidupan itu sangat penting, kemampuan kita dalam memandang logika kehidupan. Nah, seperti ini hanya nambahin tipsnya Pak Jumal aja yang kedua ya Pak ya. Demikian sahabat muda, video kita kali ini sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.